Sistem terdistribusi. Bab 8. Transaction. Nama kelompok: Habib Bayaki Sabil Haq, Diki Prismandoni, Rian Iskandar, dan Bobby Afif Norman. Transaction. Definisi: transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Sifat transaksi: 1. Atomik, di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. 2. Konsisten, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. 3. Terisolasi, jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. 4. Bertahan, di mana perusahaan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Distribute the transaction, proses transaksi flat atau nested yang mengakses objek yang dikelola oleh beberapa server. Konsep atomicity tetap berlaku, all or nothing. Diperlukan sebuah koordinator untuk memastikan konsep atomicity menggunakan protokol yang sudah disepakati sejak awal, two-phase commit protocol. Memerlukan konkurensi control. Flat transaction, sebuah klien melakukan request pada lebih dari satu server. Sebuah transaksi diselesaikan dahulu sebelum meminta ke server berikutnya, atau sequential. Jika menggunakan konsep locking, maka sebuah transaksi hanya bisa menunggu satu objek saja. Berikut adalah gambar. Nested transaction. Top level transaction bisa membuat sub-transaksi. Sub-transaksi pada level yang sama bisa berjalan secara concurrent atau paralel, mampu memanfaatkan utilitas prosesor pada kasus multiprosesor. Dan berikut adalah gambarnya. Atomic Commit Protocols bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan terjadi pada semua sistem atau tidak sama sekali, all or nothing. Terdapat 3 jenis, yaitu one-phase commit protocol, two-phase commit protocol, three-phase commit protocol. Berakhir setelah transaksi di commit atau abort. One-phase commit protocol, koordinator mengirimkan pesan commit atau abort pada semua partisipan. Proses diulang terus-menerus sampai semua sudah membalas. Masalah: tidak mungkin melakukan abort setelah ada permintaan untuk commit. Solusi: two-phase commit. Two-phase commit protocol. Fase 1 atau voting. Koordinator mengirimkan request can commit pada setiap partisipan. Partisipan memilih yes atau no dan mengirim balik pada koordinator. Jika yes, maka menyimpan objek pada penyimpanan permanen. Jika tidak, abort. Fase 2, koordinator mengumpulkan hasil voting. Jika semua setuju, koordinator memutuskan commit dan mengirimkan do commit pada semua partisipan. Selain itu, koordinator memutuskan abort dan mengirimkan do abort pada semua partisipan yang memilih yes. Partisipan yang memilih yes menunggu do commit atau do abort dari koordinator. Dan berikut adalah gambar untuk two-phase commit protocol. Three-phase commit mencoba mengatasi masalah blocking menggunakan asumsi tidak lebih dari K site fail. K adalah angka yang sudah disetujui.
Koordinator memastikan bahwa paling tidak key site lain tahu bahwa koordinator akan melakukan commit. Jika koordinator fail, site yang lain melakukan election koordinator baru dan melihat status terakhir dan menentukan aksi, commit atau abort. Konkurensi kontrol. Setiap server mengelola sekumpulan objek dan bertanggung jawab untuk memastikan tetap konsisten ketika diakses oleh transaksi konkuren. Jenis-jenisnya adalah locking, timestamp ordering, optimistic concurrency control. Locking. Lock pada objek dikendalikan secara lokal oleh local lock manager. Memberikan akses untuk lock, membuat transaksi yang meminta request menunggu. Tidak bisa melepas lock sampai ada kepastian abort atau commit pada semua server. Bisa menimbulkan distributed deadlock. Timestamp ordering. Pada kontrol konkuren yang berdasarkan pada timestamp ordering, setiap operasi pada semua transaksi divalidasi saat dilaksanakan. Bila operasi tidak dapat divalidasi, transaksi tersebut langsung dibatalkan dan kemudian diulang oleh program klien. Setiap transaksi ditandai dengan nilai timestamp yang unik pada saat dimulai. Timestamp tersebut mendefinisikan posisinya pada urutan waktu transaksi. Permintaan sebuah transaksi dapat dipesan berdasarkan timestamp-nya. Aturan pada timestamp dibuat untuk memastikan agar setiap transaksi mengakses sebuah nilai objek yang konsisten. Aturan tersebut juga harus memastikan bahwa versi tentatif pada setiap objek harus diselesaikan dengan urutan yang ditentukan oleh timestamp dari transaksi yang membuatnya. Optimistic concurrency control. Pemeliharaan kunci mewakili sebuah overhead yang tidak tampak pada sistem yang tidak mendukung konkuren akses ke data bersama. Akan tetapi, penguncian tetap dibutuhkan untuk berjaga-jaga. Penggunaan kunci dapat berakhir pada sebuah buntu. Untuk mencegah pembatalan, kunci tidak dapat dilepas sampai pada akhir transaksi.